Podcast, the most listened to radio show on the planet. 107,9 FM Unas Radio, suara edukasi, informasi, dan hiburan. Selamat pagi you listeners, berjumpa lagi nih sama gue Bagus di Future. By the way, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap di rumah aja kalau nggak ada kepentingan untuk keluar rumah, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Stay healthy ya kalian semuanya. Pagi ini gue mau cerita tentang future biografi. Tetap stay tune ya di Unas Radio. Bagi mahasiswa Universitas Nasional, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi, sudah tidak asing lagi nih dengan Pak Umar. Bernama lengkap Umar Fauzi Bahanan atau lebih sering dipanggil Pak Umar, adalah salah satu dosen FISIP di Universitas Nasional. Beliau banyak mengajar mata kuliah ilmu komunikasi, khususnya peminatan jurnalistik, yaitu dasar-dasar fotografi, fotografi jurnalistik, menulis berita, videografi, propaganda dan opini publik, praktek kerja lapangan jurnalistik, dan produksi siaran TV. Selain menjadi dosen di Universitas Nasional, beliau juga bekerja di bidang jurnalistik. Dalam bidang jurnalistik, Pak Umar mengawali karirnya sebagai operating profesional camcorder di kantor berita Antara pada tahun 2006. Lalu, pada tahun 2008, Pak Umar bekerja di iNews TV sebagai reporter dan jurnalis video. Setelah itu, Pak Umar bekerja di PT MNC Sky Vision pada tahun 2009 sebagai asisten produser dan staf kreatif. Lalu, setelah itu, Pak Umar bekerja di RCTI sebagai kameramen, reporter, dan jurnalis video. Saat ini, Pak Umar bekerja di RTV hingga sekarang. Ternyata, menjadi seorang wartawan atau jurnalis adalah sebuah cita-cita Pak Umar dari kecil. Hal tersebut karena ketika Pak Umar masih kanak-kanak, ia menyukai Clark Kent, yaitu pemeran dari Superman, dan Peter Parker, pemeran dari Spider-Man. Di dalam film fiksi tersebut, Clark Kent yang menjadi pemeran Superman bekerja sebagai seorang jurnalis, sedangkan di dalam film Spider-Man, Peter Parker bekerja menjadi seorang fotografer jurnalistik. Dari situlah Pak Umar tertarik untuk terjun di dunia jurnalistik. Berikut adalah cuplikan wawancara dari Pak Umar. Saya terjun ke jurnalistik itu karena dulu zaman kecil ya, suka sama Clark Kent, pemeran Superman, dan suka sama Peter Parker, pemeran Spider-Man. Kalau Clark Kent itu jurnalis, ya Superman itu jurnalis di Daily Planet, nama hariannya. Begitu juga Peter Parker, seorang fotografer. Jadi memang superhero itu cuma punya dua profesi. Profesi pertama dia adalah orang kaya, ya kayak Batman orang kaya dan beberapa superhero lain. Yang kedua wartawan gitu. Ya kecuali yang hasil dari proyek-proyeknya orang kaya gitu kan, kayak Fantastic Four. Jadi rata-rata ya gitu, proyek-proyek orang kaya terus membuat manusia jadi superhero gitu kan. Pokoknya gitu, antara orang kaya atau wartawan. Jadi saya pengen dulu kecil pengen jadi wartawan, pengen jadi superhero. Sebagai seorang jurnalis, kita harus terjun langsung ke lapangan. Walaupun kondisi di lapangan dapat membahayakan diri kita sendiri, seperti misalnya kita meliput kerusuhan, meliput bencana alam, ataupun meliput kecelakaan. Sebagai seorang jurnalis, kita harus siap di segala medan. Untuk menghadapi situasi yang dapat membahayakan diri kita, menurut Pak Umar harus dijalani saja. Karena itu adalah tugas seorang jurnalis.
Berikut adalah cuplikan wawancara dari Pak Umar. Saya mengalami situasi genting macam-macam. Ada yang hampir mati, banyak sih yang hampir mati. Ya jalanin aja karena memang kita kan udah ada kontraknya, kontrak mati. Gitu. Jadi kalau mati dalam menjalankan tugas, keluarga nggak bisa nuntut apa segala macam. Ada fakta integritas. Ya jadi nggak apa-apa. Emang udah begitu adanya. Di era revolusi 4.0 yang semakin canggih di bidang teknologi, di mana semua serba cepat, maka dunia jurnalisme juga mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0. Menurut Pak Umar, di era revolusi 4.0, profesi jurnalistik tidak mungkin hilang, namun penyebutan saja yang akan berubah-ubah. Contohnya, pada era revolusi industri 4.0 saat ini munculnya konten kreator. Konten kreator sama juga menyampaikan informasi. Mungkin suatu saat nanti di masa depan ada nama-nama lain yang akan bermunculan, namun tetap saja maknanya seperti jurnalistik, yaitu menyampaikan informasi. Berikut adalah cuplikan wawancara dari Pak Umar. Profesinya nggak mungkin hilang ya. Karena penyampai kabar itu dulu udah ada. Bahkan Al-Anbiya gitu ya, surat Al-Anbiya. Ya kan? Artinya penyampai kabar gembira. Jadi nabi-nabi itu memberikan kabar gembira. Ya profesinya nggak bakalan hilang. Cuma namanya aja ganti-ganti. Sekarang cenderung dikenal sebagai konten kreator. Sama juga menyampaikan informasi. Ya kan ada ya gitu-gitulah. Jadi profesinya tetap ada. Mungkin kemudian hari ada jurusan atau konsentrasi konten kreator. Sama kayak dulu para nabi. Ya kan istilah-istilah aja. Tapi tugasnya menyampaikan kabar. Begitulah perjalanan dari Pak Umar. Cara mengajar di kelas yang menyenangkan dan tidak membosankan membuat Pak Umar disukai oleh mahasiswa UNAS, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi. Selain menyenangkan, Pak Umar juga tidak pelit dengan nilai. Jarang mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pak Umar mendapatkan nilai di bawah B. Pasti rata-rata nilainya selalu A. Namun dengan syarat rajin mengerjakan tugas-tugas dari Pak Umar. Sekian future dari gue, Bagus Prasetyo. Sampai jumpa di future selanjutnya.